Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur di hadirat-Mu. Kasih setia Tuhan sungguh tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Ketika kami masih bernafas di hari ini, itu semua oleh berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Sebelum melakukan berbagai tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang bersujud di hadapan Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti terlebih, mempedomani, melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah. Kami siap mendengarnya. Amin. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan ini kita merenungkan dengan tema makna perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, satu-satunya peringatan yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita umat perjanjian baru milik kepunyaannya adalah peringatan akan dirinya melalui perjamuan. Pertengahan Maret yang lalu ada film The Last Supper. Bapak Ibu sudah menontonnya? Kebetulan saya sudah menontonnya dengan majelis dan siswa katekisasi dari Komplek Angkasa Puri, dan bulan depan kami akan berkunjung ke Museum Benda-Benda Alkitab. Tujuannya untuk memperluas wawasan mereka akan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus melakukan perjamuan Tuhan sebagaimana Tuhan perintahkan. Dalam Alkitab menggunakan istilah perjamuan Tuhan, yaitu di 1 Korintus 10 ayat 21, pasal 11 ayat 20. Mengapa kemudian gereja-gereja menyebutnya perjamuan kudus? Saudara-saudara, gereja Kristen memiliki dua sakramen, yaitu sakramen baptis kudus dan sakramen perjamuan kudus. Mengapa disebut sakramen? Kata sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Disebut sakramen karena perintah langsung dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, disebut sakramen karena perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk dijaga kesakralannya. Dan inilah mengapa kemudian gereja-gereja menyebut perjamuan kudus dan bukan perjamuan Tuhan. Sebenarnya sama saja. Betul, pada waktu itu sebagaimana dituliskan dalam Alkitab disebut perjanjian. Diulang, disebut perjamuan Tuhan. Tetapi karena hal itu adalah hal yang sakral atau kudus sebagai perintah dari Tuhan, maka kemudian gereja menyebutnya perjamuan kudus. Dimaksudkan agar umat betul-betul menyiapkan diri dan menyambut itu dengan kekudusan diri di hadapannya. Bukan sesuatu ritual keagamaan semata, tetapi merupakan hal yang sakral untuk dilakukan. Teristimewa ketika kita mengingat akan makna dari perjamuan tersebut,
Kita harus melakukannya tentu dengan kesungguhan hati dan mengucap syukur atasnya, karena Yesus menyatakannya bagi kita. Saudara-saudara, ada 4 makna perjamuan kudus bagi kita, yakni pertama, mengingat Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk keampunan dosa kita. Kedua, menikmati persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Ketiga, menghayati perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kita dan yang dimeteraikan oleh darahnya. Keempat, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Itu makna perjamuan kudus bagi kita, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Karena itu marilah kita dengan iman melaksanakan perjamuan kudus sesuai perintah ini dan tidak sibuk memikirkan hal-hal yang di bumi. Selamat menikmati dan bersyukur atas tubuh dan darahnya yang diberikan bagi kita. Pastikan saudara mengikutinya pada perjamuan kudus besok Jumat 18 April 2025. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami dapat mengikuti perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur, dengan kesungguhan hati, dengan kekudusan, kesucian di hadapan Tuhan. Dan ajar kami untuk mengucap syukur karena Engkau memberikannya bagi kami, dan kami boleh mengingat akan Engkau Bapa, seraya memberitakan akan kematian dan kebangkitan-Mu. Dan pada akhirnya nama-Mu dipuji dimuliakan melalui kehidupan kami anak-anak-Mu. Allah Bapa di sorga, berkatilah kami semua. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, dalam berbagai pergumulan yang ada. Tuhan tolong mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang memiliki pergumulan berat, Tuhan menganugerahkan kelegaan, solusi, jalan keluar, dan boleh merasakan damai sejahtera-Mu. Tuntun kami selalu ya Tuhan, biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.